Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Shadaqallahul 'azim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, sesungguhnya hadzal Qur'an, hadza Qur'anuna. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Qur'an ini yahdi, memberi petunjuk, lillati hiya aqwam, ke jalan yang lurus. Al-aqwam hadza ma'nahu mustaqim, lurus, tidak bengkok. Al-aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kamu nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah ada sedikit pun atau secuil pun di dalam hatimu, di dalam pikiranmu yang mencoba untuk mempertanyakan kebenaran Quran ini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak ada anak-anakku ini yang menyimpang, itu tidak ada. Jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan. Jangan ada kebimbangan sedikit pun. Kamu harus yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa yang ada di dalam Quran ini seluruhnya memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, jangan sampai kamu terhadap kitab ini ada keraguan. Kitab itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. La raiba fihi. Sebab kalau masih ada keraguan di dalam hati kita tentang kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah, maka dia tidak akan memberi petunjuk. Dia tidak akan menjadi hudan kalau kamu semua masih ada raib. Selama kalian masih ada keraguan,
petunjuk tidak akan masuk ke dalam dirimu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an yang diturunkan pada bulan Ramadan itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan dia pembeda. Kalau mau tahu baik buruk, mana yang baik, mana yang buruk, kamu kembali kepada Quran. Quran menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kamu mau tanya mana yang ahli surga, mana ahli neraka, tanya kepada Al-Quran. Al-Quran menunjukkan mana ahli surga, mana ahli neraka. Kamu mau tanya mana yang halal, mana yang haram, di antaranya ada dalam Quran, mana yang halal, mana yang haram. Kamu mau tanya siapa yang harus aku kawani dan siapa yang harus aku musuhi, itu ada penjelasannya dalam Al-Quran. Sebab kalau kamu tidak mencari petunjuk di sini, nanti orang yang harus kamu kawani, kamu musuhi. Orang yang harusnya kamu musuhi, malah kamu jadikan teman. Kebalik-balik nanti. Yang seharusnya kamu jauhi, kamu dekati. Yang seharusnya kamu dekati, malah kamu jauhi. Kenapa? Karena dia nggak dapat petunjuk dari Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini selain petunjuk, selain hudan, selain pemberi penjelasan, selain pembeda, Al-Quran ini juga menjadi obat. Jadi kalau kamu mau cari obat, tidak ada obat yang paling ampuh, paling manjur, terutama mengobati hati, mengobati pikiran, kecuali Al-Quran. Apalagi kalian sudah dibekali bahasa Arab, indah, indah. Quran itu kalau dibaca indah. Indah, susunannya sangat indah. Coba bayangkan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Satu tema ini. Antara orang Al-Qur'an jadi petunjuk dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Akan diberi surga yang besar, beri pahala yang besar. Tapi sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati. Orang yang enggak percaya pada akhirat, a'tadna lahum 'adzaban alima. Hadza ajran kabira fil awal, fil tsani 'adzaban alima. Indah, indah. Wa yubashshirul ladzina Yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna as-shalihat wa yubashshirul mu'minin wa annal ladziina la yu'minun. Itu ayatnya itu bolak-balik itu indah sekali. Coba kamu perhatikan dua ayat ini saja. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin, al-mu'min, al-iman, alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Ya, iman ini. Ayat berikutnya apa? Wa annal ladzina la yu'minun. Ya kan? Al-aks. Hadza mu'minin yu'minun wa ya'malun, hadza la yu'minun. A'tadna lahum, di sini lahum ajran kabira, di sini a'tadna lahum adzaban alima. Indah, mudah dihafal, mudah dihafal. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang-orang beriman itu
Apalagi yang ngerti bahasa Arab, ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah, ngerti fikih, usul fikih, ngerti nahwu, ngerti sorof, ngerti macam-macam itu begitu disebut nama Allah itu bergetar betul, bergetar betul. Disebut nama Rasulullah itu bergetar kita. Apalagi Qurannya dibaca dengan indah, bagus, wah bergetar. Apalagi tahu artinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Setiap kali dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana. Bertambah imannya. Itu karena dia memahami Quran dengan sangat baik. Anak-anakku, jadikan Quran ini sebagai petunjuk pertama sebelum kamu minta petunjuk kepada yang lain-lainnya. Al-Qur'anu fil awal. Allah memberi petunjuk melalui Al-Qur'an. War rasulu tsaniyan. Kemudian Rasul berikutnya. Rasul memberi petunjuk menuntun kita melalui as-sunnah. Maka laksanakan Al-Qur'an dengan baik, laksanakan sunnah dengan baik. Apa yang dituntunkan oleh Rasul, laksanakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang ya jangan dilakukan, tinggalkan. Ittiba' Rasul itu, ngikuti sunnah Rasul itu bukan cuma membaca sholawat, ingat Rasul. Kita ini harus mengingat Allah dan Rasulnya. Mengingat Allah dan Rasulnya itu bukan cuma sholawat saja, zikir saja. Mengingat Rasul itu, ya sholawat diperbanyak, ya menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu ngingat Rasul. Kamu minum pakai tangan, itu ingat Rasul. Kul biyaminika. Itu hadisnya apa itu? Wala ta'kul bishimalika fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Itu ada man qala ar-Rasul, makan minumlah dengan tangan kananmu, jangan makan minum dengan tangan kiri, karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Berarti ketika kamu mau minum pakai tangan kanan, kamu yang diingat Rasul, karena itu sunnah, itu perintah. Rakaataini al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Jangan kamu tinggalkan. Setiap kali mau subuh, sebelum sholat subuh, kamu sempatkan 2 rakaat sunnah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Ingat siapa? Rasul. Petunjuk itu, petunjuk. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat kita memperbanyak sholawat. Aksiru minas sholati alayya lailatal jumu'ah wa yaumal jumu'ah fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah sholawat kepadaku khususnya pada malam Jumat dan hari Jumat. Karena sholawatmu pada malam Jumat dan hari Jumat itu disampaikan langsung tanpa perantara malaikat kepadaku. Maka kalau hari Jumat kita memperbanyak sholawat kepada Rasul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu yang diingat siapa? Rasul. Kenapa? Karena ini perintahnya. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Memperbanyak sholawat. Siapa yang diingat? Kalau begitu, maka hidup kita ini dari bangun sampai bangun lagi, dari tidur sampai tidur lagi, sepanjang hidup kita tidak pernah bisa lepas dari ingat pada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu menjalankan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Ada. Mafhum? Ada orang mau lewat. Terus ada kotoran, atau ada rintangan, atau ada halangan. Ya, wah ini kalau licin kena orang nanti jatuh orangnya. Wah ini kalau kena orang bahaya. Kamu melihat itu,
Terus kamu singkirkan bahaya itu, kamu singkirkan rintangan itu, kamu singkirkan apa yang mengganggu jalan itu. Maka yang diingat siapa? Rasul. Wa imantatul adza anit thariq sadaqah. Menyingkirkan duri, menyingkirkan rintangan, menyingkirkan halangan, menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan orang di jalan, itu sedekah. Kalau kamu nggak bisa sedekah bangun masjid, kalau kamu nggak bisa sedekah menyantuni 1000 fakir miskin, kalau kamu nggak bisa wakaf sebanyak-banyaknya, gampang. Kamu singkirkan apa saja yang membuat orang berbahaya, itu sedekah. Kadang lagi jalan naik motor, naik mobil, itu pernah itu suatu ketika malam-malam saya jalan pakai mobil jam 12 malam, sebelum masuk bandar itu kok di tikungan kok ada hitam-hitam itu. Mobil saya itu agak keplarak gitu, kepleset. Berarti itu oli itu, bukan air. Saya langsung berhenti. Itu oli. Mobil kita aja oleng. Itu oli itu. Ya Ustaz, berhenti. Saya turun sama, waktu itu belum ada Ustaz Afandi, masih supir. Saya turun, terus cari tanah, kita urukin tanah. Bayangkan kalau itu malam-malam hari, motor sendirian, terpleset, jatuh. Bayangkan kalau yang jatuh itu seorang guru, yang besoknya ditunggu anak-anaknya, murid-muridnya ngajar. Bayangkan kalau yang jatuh itu seorang bapak, yang dia tulang punggung keluarganya mencari nafkah. Bayangkan kalau yang jatuh itu seorang perawat, yang setiap hari merawat orang sakit. Itu sedekah. Kalau kita berbuat baik begitu, ingat siapa? Rasul. Imatatul adza anit thariq sedekah. Pernah lagi, mungkin jalan itu lagi diperbaiki, ini ada kayak besi beton itu, dikasih tali, ya supaya orang nggak ke sini. Tapi ini jatuhnya itu ke jalan yang bagus, bukan jalan yang rusak. Hampir saja mobil saya itu kena itu, Masya Allah. Kenapa? Ustaz, itu ada beton jatuh. Berhenti. Untung kita dihindarkan oleh Allah. Nah, coba kalau belakang kita bis besar misalnya, na'udzubillah, dia membawa penumpang banyak, nggak tahu dari belakang cepet, bisa ngelempang itu. Mikir, kamu cari aman, posisi aman, betulkan. Mundur sebelakang, dibetulkan. Imatatul adza anit thariq. Itu kalau begitu-begitu ingatnya Allah, ingatnya Rasul, ini perintah. Ini ajaran. Jelas? Ya. Jadi jangan cuek. Cuek. Gitu? Bantu. Kalau kita nggak bisa membantu orang lain, minimal kita nggak membuat dia susah. Kalau kita nggak bisa membahagiakan orang yang lain, minimal kita harus bisa membuat dia tidak susah. Anak-anakku yang saya cintai, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an. Pelajari dengan baik, fahami dengan baik. Ini petunjuk. Kamu nggak usah cari petunjuk kemana-mana. Sunnah Rasul itu semuanya petunjuk. Kamu nggak usah cari petunjuk kemana-mana. Al-Quran dan Sunnah Rasul kemudian diterjemahkan oleh para ulama, diterjemahkan oleh generasi seterusnya. Nah, merekalah teladan kita. Jadi ada Al-Qurannya, ada sunnahnya. Sunnah Rasul itu teladan. Sahabat melihat Rasul melakukan itu, lalu jadi sunnah. Terus kemudian ulama tabi'in melihat sahabat, tabi'ut tabi'in melihat tabi'in. Terus ulama-ulama melihat, kamu melihat saya melihat guru saya. Terus jadi saling melihat sampai kepada Rasulullah. Adzan ini siapa yang ngajari adzan? Kamu bisa adzan tadi? Ya karena kamu mendengar orang adzan toh, dan diajari oleh gurumu adzan.
Gurunya dari mana? Terus sampai mentoknya kepada Bilal. Dan Bilal kemudian diperintahkan oleh Rasul untuk azan. Jadi terus menyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua yang saya cintai, wasiyati lakum, wasiat saya kepada kalian semua, jangan lari dari ini, jangan lari ini. Kalau kamu lari dari Quran, dari Sunnah, keblinger kamu. Dan sekarang banyak orang pinter keblinger. Sekarang banyak orang yang meragukan Quran, seolah-olah Quran itu nggak lengkap, seolah-olah Sunnah itu nggak lengkap, masih biayaan cari petunjuk kemana kemari, sementara Qurannya belum dibuka, sementara Sunnahnya, hadisnya belum dibuka. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.